Oke, selamat datang di Catatan Angka, tempat di mana belajar angka jadi gampang. Kali ini, kita geser dulu ke mata kuliah Matematika Bisnis. Kalau kemarin kita udah bahas apa itu fungsi linear, di minggu ini kita bakal kenalan sama apa sih manfaatnya fungsi linear in the real world, khususnya di ranah ekonomi dan bisnis. Jadi, yuk catat semua angka pentingnya. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam tentang aplikasi fungsi linear di dunia ekonomi dan bisnis, kita coba review tipis dulu yuk, terkait apa itu definisi fungsi yang kemarin udah kita bahas. Jadi, fungsi linear adalah fungsi matematika yang memberikan satu nilai input dan hanya satu nilai output. Kata kuncinya hanya satu nilai output. Oke, di sini kita pakai analogi. Kita punya buah apel, kita punya blender, dan yang terakhir ada jus apel. Kalau kita mau bikin jus apel, kita harus punya dulu apel sebagai input. Lalu kita masukkan apel itu ke dalam blender, istilahnya kita olah, kita operasikan, lalu kita bakal dapat output berupa jus apel. Begitu juga dengan fungsi linear. Dalam hal ini, apel itu adalah inputnya, yaitu nilai X. Si X kemudian kita masukkan ke dalam fungsi, yang dalam hal ini adalah blender. Si X dimasukkan ke dalam fx yang bentuknya itu bisa macam-macam. Misalnya 8x plus 7 atau 5x plus 12. Terserah, konstantanya bisa berapapun, koefisiennya bisa berapapun. Lalu setelah dioperasikan, kita akan dapat satu bentuk lain dari buah apel itu, yaitu jus apel. Begitu juga dengan input X, kita masukkan ke dalam fungsi fx, kita akan dapat satu bentuk lain dari si X, yaitu dalam hal ini adalah Y, yang merupakan output dari fungsi fx. Begitu. Nah, tapi kalau kita mau bikin jus apel, pasti kita carinya buah apel kan? Maksudnya buah apel, kalau kita blender, hasilnya pasti jus apel. Nggak mungkin buah apel kita blender yang keluar jus alpukat. Itu nggak bisa. Artinya satu buah hanya bisa menghasilkan satu jus. Tapi, kalau kita gabungkan misalnya buah apel dan buah jeruk, kita jus. Mungkin ada jus apel jeruk namanya. Itu jadi satu buah bisa digabungkan dengan buah lainnya, kemudian di blender, kemudian dapat satu output baru. Tapi satu buah apel nggak bisa di jus, lalu hasilnya jus alpukat, jus mangga, nggak bisa. Tapi ketika dia digabung dengan buah lain, kita blender, akan menghasilkan jus yang baru. Itu bisa. Lalu, kemarin bentuk umum dari fungsi linear kan udah dijelasin ya, fx sama dengan mx plus c. Dimana m itu adalah koefisien yang selalu menempel dengan variabel. Tapi m itu nantinya juga berperan sebagai gradien. Jadi kalau kita bikin kurva, kita gambarkan fungsi, misalnya ini 8x plus 7, kita bikin kurvanya. Yang menentukan kemiringannya, apakah dia miringnya seperti ini, apakah dia miringnya curam banget, apakah dia landai banget. Yang menentukan itu si koefisien ini, si angka 8 ini. Lalu dia selalu menempel dengan variabel. Terus kemudian ada konstanta. Konstanta ini nilainya, dia yang membuat fungsi itu, meskipun si koefisiennya 0, dia akan tetap nilainya konstan. Jadi dia akan tetap memiliki bentuk, memiliki garis. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ke aplikasi fungsi linear dalam matematika bisnis. Nah, namanya orang berbisnis, apalagi sih yang dicari kalau bukan profit ya kan? Ternyata profit dalam bisnis itu juga bisa dibentuk persamaan matematisnya, yaitu profit sama dengan total revenue dikurang total cost. Total revenue adalah total penjualan atau penghasilan dia dari penjualan produk atau jasa yang dia jual, dikurangi total cost atau total biaya produksinya gitu. Nah, ini juga bisa dibuat dalam bentuk fungsi seperti ini, fx, yaitu px untuk profit, rx untuk total revenue, dan cx untuk total cost. Tapi namanya berbisnis, kadang kita untung, kadang rugi. Kalau untung artinya revenue kita lebih besar dari cost yang kita keluarkan.
pemasukan kita lebih besar dari pengeluaran gitulah. Nah, misalnya profit yang positif atau yang untung, misalnya revenue-nya $10 dan cost-nya hanya $5. Berarti kita dapat profit 10 kurang 5. Kita dapat profit $5. Tapi misalnya revenue-nya hanya 5 dan cost-nya 10, 5 kurang 10 minus 5, kita mengalami rugi $5 gitu. Nah, tapi apa itu total revenue? Dari mana kita dapatnya? Jadi total revenue itu adalah price dikali quantity yang terjual. Jadi misalnya kita menjual jus apel. Harga jus apel yang kita jual itu misalnya $5. Jadi secara matematis revenue dari penjualan apel itu adalah harga apel dikali banyaknya jus apel yang terjual. Misalnya $5 dikali 5 gelas. Berarti kita dapat revenue $25. Nah, kalau total cost, bentuknya itu penjumlahan. Total cost itu artinya semua biaya produksi dijumlahkan. Tapi, dalam total cost ada istilah fixed cost dan variable cost. Apa itu? Kalau fixed cost, dia itu kayak biaya yang pasti ada meskipun perusahaan kita lagi nggak produksi apa-apa. Misal lagi nggak ada pesanan, memang lagi nggak di masa produktifnya. Itu bukan berarti cost kita nggak jalan. Cost kita bakal tetap ada. Misalnya biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya telepon, biaya air. Karena nggak mungkin karyawannya gelap-gelapan kan, nggak ada listrik gitu. Listrik harus tetap dibayar. Dan biaya sewa gedung juga harus tetap dibayar. Jadi meskipun lagi nggak ada pesanan, meskipun lagi sepi pesanannya, fixed cost ini bakal tetap ada. Nah, karena fixed cost ini ada, harus kita tutup dengan memproduksi barang, memproduksi jasa yang nantinya bisa kita jadiin revenue gitu. Lalu variable cost itu adalah biaya barang-barang mentah atau biaya bahan baku, terus biaya untuk memproduksi. Jadi setiap satu unit barang yang diproduksi itu pasti ada biayanya kan. Nah, semakin banyak unit yang kita produksi, bakal semakin besar juga variable cost-nya. Misalnya, untuk memproduksi satu unit barang, misalnya untuk memproduksi satu gelas jus apel, itu biayanya $2. Berarti kalau untuk 2 gelas apel, biayanya adalah $4. 3 gelas apel, $6. Begitu seterusnya. Semakin banyak jumlah yang kita jual, variable cost-nya juga semakin tinggi. Nah, untuk menutup si variable cost, kita harus pasang harga yang lebih tinggi dari si variable cost. Misal, harga jualnya $3, padahal biaya produksinya cuma $2. Jadi dari situ kita dapat margin keuntungan sebesar $1 gitu. Langsung kita masuk ke contoh soal. PT ABC adalah perusahaan manufaktur menjual mesin penggiling seharga $65 per unitnya. Untuk memproduksi satu mesin penggiling dibutuhkan biaya material $20 dan biaya pekerja $27,5. Biaya sewa gedung, listrik, telepon, air, dan lain-lain secara total adalah $100.000 per tahun. Jika PT ABC menjual 20.000 mesin penggiling tahun ini, berapa profit yang dihasilkan? Oke, untuk mengerjakan soal tipe kayak gitu, kita harus teliti dulu. Yang dia tanya kan profit ya. Yang dia tanya profit. Tadi persamaan profit adalah total revenue dikurang total cost. Atau biar kita gampang, kita bikin jadi bentuk fungsi. PX sama dengan RX dikurang CX. Nah, yang kita harus cari tahu adalah si PX-nya ini kan. Kalau X-nya tadi 20.000, kalau dia menjual 20.000 mesin, berapa profitnya gitu kan. Nah, tapi kita harus tahu dulu si RX dan CX-nya itu berapa. Atau bentuknya seperti apa. Kita cari satu-satu. RX, yaitu total revenue, tadi rumusnya adalah price dikali quantity sold. Price-nya adalah $65 dikali quantity sold-nya ini, yang lalu CX atau total cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Nah, fixed cost ini adalah biaya yang selalu ada, kayak biaya sewa gedung, biaya telepon, biaya air, dan lain-lain. Tadi di soal nilainya adalah $100.000 per tahunnya. Ditambah variable cost. Variable cost ini adalah biaya bahan baku untuk memproduksi satu unit barang. Nah, tadi dikasih tahu di soal per satu unit barang
kita perlu mengeluarkan biaya sebesar 20 untuk apa? $20 untuk biaya material dan pekerja sebesar $27,5. Berarti ditambah buka kurung 20 tambah 27,5 dikali X. Kenapa dikali X? Karena dia akan bertambah. Jadi si 20 tambah 27,5 dia akan berkali lipat sesuai dengan banyaknya unit yang kita produksi untuk kita jual. Jadi kalau cuma satu, X-nya 1 gitu ya, berarti dia 20 tambah 27,5 itu kan 47,5. Berarti 47,5. Tapi kalau X-nya 2, berarti 47,5 dikali 2 gitu. Sehingga rumus CX itu adalah 47,5X ditambah 100.000. Ini 47,5-nya gue pindahin ke depan biar sama kayak bentuk umum persamaan linear, yaitu Y sama dengan MX plus C. Sama aja kok. Nah, udah dapet RX, udah dapet CX, kita masukin ke rumus profit, PX. Profit sama dengan RX dikurang CX. RX-nya 65X dikurang CX-nya adalah ini semua. Oke? CX-nya ini semua, jadi harus kita buka kurung. Biasakan begitu. Kita buka kurung, terus sehingga minusnya ini berlaku untuk si 47,5X dan berlaku juga buat 100.000 gitu. Jadi 65X min 47,5X min 100.000. Oke? Sehingga kita dapat fungsi dari profit itu adalah 17,5X min 100.000. Ini perlu kita ngerti interpretasinya seperti apa. Di sini udah gue bikinin interpretasinya, yaitu setiap kenaikan 1 unit produk yang terjual, maka profit akan naik sebesar 17,5. Ngerti ya? Jadi setiap ada kenaikan 1 unit yang terjual, atau setiap ada 1 unit barang terjual, profit kita bertambah 17,5. Tapi ketika perusahaan lagi nggak menjual satupun produk, kayak pesanan lagi sepi, atau lagi nggak dapat orderan gitu ya, perusahaan udah rugi senilai $100.000. Jadi kalau X-nya 0, 17,5 kali 0, 0. Dikurang 100.000, ya minus 100.000. Karena itu, untuk menutupi si 100.000 ini kan fixed cost ya. Untuk menutupi fixed cost-nya ini, kita harus memproduksi barang sebanyak sekian unit gitu ya, supaya kita dapat profit, supaya kita nggak rugi gitu. Nah, pertanyaannya tadi kan, kalau X-nya 20.000, profitnya berapa? Ya udah tinggal masukin P 20.000 sama dengan 17,5 dikali 20.000 dikurang 100.000. Hasilnya 350 dikurang 100, 250.000. Artinya, dengan memproduksi 20.000 unit di tahun ini, PT ABC udah dapat profit sebesar 250.000. Gitu. Nah, kalau kita penasaran, kita mau cari berapa sih X-nya supaya profitnya 0 atau profitnya tuh nggak untung, nggak rugi. Itu bisa dicari dengan cara, ini kan PX sama dengan ini rumusnya. Kita masukin aja. Kalau kita masukin profitnya 0, artinya besaran si revenue dan total cost itu sama. Nah, berarti ini si min 100.000-nya kita pindah ruas saja. Jadi plus sama dengan 17,5X. Terus kita bagi 5.714,3. Oke. Artinya untuk si perusahaan ini mencapai titik impas, yaitu revenue-nya sama dengan cost-nya, kita perlu memproduksi sebanyak 5.714,3 produk. Cuman ini biasanya kita bulatkan ke atas. 5.715 gitu. Nah, ini X sama dengan 5.715, ini sering kita sebut dengan break even point atau titik impas. Artinya kita nggak untung, kita nggak rugi. Inilah jumlah minimal produk yang perlu kita produksi supaya kita mencapai titik impas gitu. Oke, dasar-dasarnya kita udah ngerti. Sekarang kita coba latihan soal. Ini gampang kok.
Nomor 1, jika diketahui fixed cost adalah $50.000 per tahun dan biaya bahan baku untuk memproduksi 1 unit barang adalah $5,5, berapa total cost-nya? Tadi total cost adalah fixed cost tambah variable cost kan. Fixed cost-nya udah dikasih tahu 50.000, masukin, ditambah variable cost, yaitu biaya bahan baku per unit, yaitu 5,5. Tinggal dimasukin, jangan lupa X-nya. Karena dia adalah variabel, jadi harus nempel sama X. Oke? Dengan catatan, X itu adalah jumlah unit yang kita produksi. Lalu yang B, kalau X-nya 1000, total cost-nya berapa? Ya udah, berarti dia hanya akan mempengaruhi si variable cost ya. Masukin C1000 sama dengan 50.000 ditambah 5,5, X-nya ganti jadi 1000. Hasilnya 55.500. Dapat? Lanjut nomor 2. Jika harga jual satu barang adalah $65 per unit dan variable cost-nya adalah $20 untuk material dan $25 untuk pekerja, ini untuk 1 unit barang ya, dan diketahui fixed cost-nya adalah $100.000, berapa profitnya? Bagaimana rumus profitnya? Nah, rumus profit itu PX sama dengan RX dikurang CX. Rumus revenue atau RX itu adalah price dikali quantity kan. Price-nya udah tahu 65, quantity-nya menjadi variable X. Jadi 65X dikurang cost, ini adalah fixed cost tambah variable cost ya, ingat. Total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Kita masukin fixed cost-nya mana? Fixed cost-nya 100.000. Ini jangan lupa buka kurung. Fixed cost-nya adalah 100.000 ditambah variable cost-nya. Variable cost-nya ada 2 nih. Ini dijumlah dulu. Jadi 20 tambah 25, terus kita kasih X gitu. Lalu tutup kurung untuk minusnya bisa masuk nanti. Lalu 65X min buka kurung 100.000 ditambah 20 tambah 25, 45 ya, 45X. Maka kita dapat rumus profit adalah 65X min 45X, 20. Oke, 20X min 100.000, 100.000-nya masuk. Ini adalah rumus profitnya. Lalu lanjut yang B, kalau X-nya 20.000, kalau kita memproduksi 20.000 unit barang, maka profitnya berapa? Masukin aja, kan kita udah dapat rumus profit nih. P 20.000 sama dengan 20 dikali 20.000 dikurang 100.000. Berarti hasil akhirnya 300.000. Yang C, berapa banyak unit yang harus diproduksi supaya profitnya sama dengan 0? Ini kayak yang tadi ya, break even point, titik impas. Berarti kita udah tahu nih, profit sama dengan 0. Berarti masukin aja, kan PX sama dengan 20X min 100.000. PX-nya jadi 0, profitnya jadi 0, sama dengan 20X min 100.000. Berarti kita mau cari nilai X. Kita pindahin 100.000 pindah ke kiri, sama dengan 20X. 100.000 dibagi 20 sama dengan X, dapat X-nya sama dengan 5.000. Interpretasinya seperti ini. Saat perusahaan memproduksi 5.000 unit, nilai RX akan menjadi sama dengan CX. Nilai revenue akan menjadi sama dengan nilai total cost. Total revenue sama dengan total cost. Sehingga kan PX sama dengan RX dikurang CX. Nah ini nilainya sama. Misalnya nilainya sama-sama 10. Jadi profit sama dengan 10 dikurang 10. Berarti profit sama dengan 0. Benar kan? Sesuai dengan yang diminta soal. Artinya 5.000 unit ini adalah benar break even point. Nah, break even point sebenarnya ada rumusnya juga. Ini cara panjangnya, tapi bisa dengan rumus seperti ini, yaitu fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Jadi untuk soal ini, break even point-nya bisa dicari dengan cara fixed cost-nya itu 100.000 ya. Fixed cost-nya 100.000 per price-nya dijual dengan harga 65 dikurang variable cost-nya 45. Berarti 100.000 dibagi 20, 65 kurang 45. Berarti sama ya. Ini tinggal coret-coret, 10 bagi 25, 5.000 unit. Inilah break even point. Nah, dalam materi fungsi linear, aplikasinya, itu ada yang namanya straight line depreciation. Dia juga salah satu aplikasi dari fungsi linear dalam dunia ekonomi dan bisnis.
Nah, ini ada kutipan, setiap peralatan, setiap mesin-mesin gitu, pasti memiliki useful life yang beragam, tergantung nilai depresiasinya. Ini sebenarnya kutipan gue sendiri sih, cuman gue masukin aja. Jadi, misalnya kita beli mesin penggiling ya, kita sebagai owner pabrik, kita beli mesin penggiling. Mesin penggiling yang kita beli itu punya useful life selama 5 tahun. Selama 5 tahun pertama, mesin itu bisa bekerja dengan efektif, dengan optimal, jadi outputnya juga berkualitas gitu. Nah, 5 tahun setelahnya dia itu bisa dibilang udah nggak useful lagi. Meskipun mungkin masih bisa berproduksi, tapi udah nggak optimal hasilnya gitu. Jadi 5 tahun pertama kita sebut dengan useful life. Bentuk umumnya itu bisa dibuat jadi V sama dengan F buka kurung T. Dengan T ini adalah useful life dalam satuan tahun. Ada juga yang bulan, tapi umumnya dibuat dalam bentuk tahun. Dengan V adalah book value dari mesin penggiling itu, atau nilai bukunya. Jadi, dia bisa ditulis seperti ini, purchase cost dikurang depreciation. Jadi, straight line depreciation, book value sama dengan purchase cost, harga kita waktu beli mesin penggiling, dikurang sama depreciation-nya per tahun. Contoh, kita beli satu mesin, ya balik lagi, contoh mesin penggiling aja deh, seharga $20.000. Dengan depreciation per tahunnya adalah $4.000. Dengan residual value adalah 0. Residual value itu adalah nilai akhir dari barang itu. Jadi misalnya mesin penggiling kita beli dengan harga 20.000, dengan depresiasi per tahunnya, nilai book value-nya itu setiap tahun akan turun sebesar $4.000. Jadi untuk tahun pertama dia bakal berkurang 4.000. Jadi 20.000 dikurang 4.000 jadi tinggal 16.000. Berkurang lagi 4.000 tinggal 12.000. Berkurang lagi 4.000 tinggal 8.000. Berkurang lagi 4.000 berkurang lagi 0. Nah, residual value ini adalah nilai akhirnya. Jadi barang-barang yang residual value-nya adalah 0, dia sebenarnya udah nggak bisa dijual lagi. Kecuali ada barang-barang tertentu yang misalnya useful life-nya cuma 5 tahun gitu, tapi setelah 5 tahun dia masih punya residual value, berarti barang itu bisa dibilang kayak dia tuh memang barang yang berguna, masih bisa berproduksi, cuman udah nggak optimal aja, udah nggak optimal lagi. Ada juga barang-barang seperti itu yang memang punya manfaat yang luar biasa gitu, tapi itu buat nanti aja, nggak perlu dibahas sekarang. Nah, ini berarti untuk contoh yang ini kita bisa buat persamaannya book value sama dengan 20.000 karena purchase cost kita 20.000 dikurang 4.000 dikali T. Jadi misalnya T-nya 1 tahun, berarti 20.000 dikurang 4.000, 16.000. Tapi begitu masuk tahun kedua, berarti T-nya ganti 2 ya. 4.000 kali 2 kan 8.000. 20.000 dikurang 8.000, berarti 12.000. Nah, karena dia setiap tahunnya semakin berkurang, jadi dari 0 sampai ke useful life-nya kan 5 tahun. Berarti waktu dia masih dibeli, book value-nya 20.000. Tapi semakin mendekati masa akhirnya, semakin habis masa useful life-nya, yaitu 5 tahun, dia bakal semakin turun nilainya. Makanya dia bentuk kurvanya downsloping kayak gini. Miringnya negatif ke bawah. Kemudian aplikasi lain dari linear function itu adalah ke supply and demand. Ini ada demand-nya harusnya. Supply and demand function. Nah, di mata kuliah pengantar ekonomi mikro pasti kalian juga bakal belajar tentang equilibrium. Nanti kita bahas di bawah. Jadi, supply itu bentuk kurvanya menaik dan demand menurun. Supply menaik, demand menurun. Kenapa seperti itu? Karena pasti kalian udah tahu di pengantar ekonomi mikro pasti dijelasin sama dosennya. Nah, contohnya ya, ini pakai yang supply dulu. Menyatakan hubungan antara Q dan P. Jadi, contohnya, QS ini adalah
quantity yang disupply, yang ditawarkan sama penjual. Nah, dia bentuk rumusnya itu QS sama dengan 2P plus 10. Ini contoh aja. Nah, dia sebenarnya mempunyai bentuk umum yang sama kayak fungsi linear pada umumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Dengan 2 ini berperan sebagai M. Dia koefisien, tapi juga berperan sebagai gradien yang menentukan kemiringan garisnya nanti. Nah, kita udah punya persamaan si supply-nya. Kita coba gambarin kurvanya ya. Caranya, di sini kita kan ada dua variabel, ada QS, ada P. Kita bikin tabel pembuat 0. Jadi di sini ada P, di sini ada QS. Kita bikin tabel pembuat 0. Kalau P-nya 0, nih misal ya, P-nya 0, berarti Q-nya adalah 10. Karena 2 kali 0 tambah 10, hasilnya 10. Lalu kalau QS-nya yang 0, berarti 2P plus 10 sama dengan 0 gitu kan. Plus 10-nya kita pindah ke kiri, jadi min 10 per 2 sama dengan P, sama dengan min 5. Berarti P-nya min 5. Nah, berarti ada dua titik nih. Ada titik 0,10 dan titik min 5,0. Ini udah diajarin juga sama temen gue di video sebelumnya. Nah, kemudian ini tinggal kita gambar garisnya. Titik pertama 0,10. Ini gue bikin kurvanya pakai skala 10-10 ya. Titik pertama 0,10, P-nya 0, Q-nya 10. Berarti titik pertama di sini. Dan titik kedua min 5,0. Nah, P-nya itu min 5. Di sini kan belum gue bikin ya. Coba kita panjangin dulu garisnya. Nah, 10 di sini. Berarti min 5 kira-kira di sini. Itu. Ini min 5 ya. Min 5. Nah, kita tinggal gabungin dua titik ini. Kita gabungin gitu. Pakai pensil dulu. Kita gabungin terus kita terusin. Nah, anggaplah lurus ya. Cuman perhatiin, di sini kan P, di sumbu yang mendatar ini kan P. Emang bisa harga barang itu minus? Kan nggak bisa ya. Berarti untuk kurva ini jangan kita ambil bagian yang sebelah kirinya. Jangan kita ambil bagian yang P-nya minus. Oke, berarti bagian sebelah sini bisa kita hapus. Nanti kurvanya hanya kayak gini. Kurvanya hanya dari sini ya mulainya. Nah, kalau gitu ngapain kita buat tadi? Karena untuk ngebentuk garis kayak gini kita perlu dua titik. Jadi nilai yang P-nya minus ini dia cuma ngebantu aja. Dia cuma ngebantu, oh lurusannya segini nih, kemiringannya segini, terus tinggal kita terusin. Tapi bagian yang sebelah kiri itu nggak diambil. Ini untuk supply. Nah, kalau kalian udah belajar equilibrium, nanti ada kurva demand misalnya ya. Misalnya dia kayak gini. Jadi supply itu selalu naik, demand itu menurun. Nah, perpotongannya ini dinamakan titik equilibrium. Nanti kita bisa lihat, oh ininya berapa, ininya berapa. Kalau kita terusin ke sumbu Q sama ke sumbu P, itu bisa dilihat, bisa dihitung. Nah, gimana cara tahu koordinat si equilibrium ini? Itu pakai yang namanya QS sama dengan QD. Kan QS kita udah dapat, tapi di sini QD-nya rumusnya nggak ada kan. Nanti dicontoh yang di bawah aja. Tapi caranya kayak gitu. Karena mereka berpotongan, berarti mereka melewati satu titik yang sama. Nah, di titik itu, nilai koordinat P dan Q-nya itu sama untuk dua kurva ini. Jadi QS sama dengan QD. Kita bikin kayak gitu. QS sama dengan QD. Nah, QS ini kan ada persamaannya. Nanti kita bikin 2P plus 10 sama dengan misal 5, enggak. Kalau di min itu P-nya negatif, berarti 10 min 5P, misal. Kayak gitu. Nanti kita dapat P-nya berapa, kita substitusi, dapat Q-nya berapa, kayak gitu caranya. Nah, detailnya kita lihat di bawah, di bagian kondisi market equilibrium. Nah, teman-teman, yang di atas tadi, kita ngebahas hubungan supply dan demand dari satu barang. Makanya ada titik equilibriumnya di sini. Tapi gimana kalau ada dua barang? Misalnya barang substitusi dan barang komplementer. Tahu kan ya, kalau substitusi itu barang yang menggantikan barang lainnya, sementara komplementer itu barang yang melengkapi.
Misal sepatu dengan kaos kaki gitu. Nah, ini gimana? Misal ada barang substitusi ya. Kita lihat dari sisi substitusinya dulu. Misalnya ada kentang dengan singkong. Kentang dan singkong itu kan sifatnya saling menggantikan, saling substitusi. Jadi orang kalau harga kentang lagi naik ya belinya singkong karena sama-sama nyari karbohidrat biasanya. Gitu. Nah, berarti akan ada fungsi demand dan supply untuk singkong dan akan ada fungsi demand dan supply untuk kentang. Keduanya terpisah. Jadi misal untuk yang atas tadi singkong ya. Untuk yang singkong, rumus QD-nya atau jumlah yang diminta itu adalah 100 min 2P1 tambah 3P2. Sementara QS-nya, supply-nya, sama dengan 2P1 dikurang 4. Kenapa rumus demand itu dipengaruhi oleh P1 dan P2 sementara rumus supply hanya P1? Jadi, logikanya gini. Ini kan kuantitas yang diminta oleh pelanggan terkait singkong kan. Jadi banyaknya singkong yang diminta sama pelanggan. Nah, jadi satu ini untuk singkong, dua ini untuk kentang. Kalau harga singkongnya lagi naik, otomatis permintaan terhadap singkong itu akan turun kan. Misal, waktu harga singkongnya 1000, berarti dia akan mengurangi permintaan terhadap singkong itu sebesar 2 kali 1000, yaitu 2000. Jangan 2000 deh. Jangan 1000 deh. 1 aja. Misal $1 gitu ya. Kita pakai mata uang dolar aja. Jadi 100 dikurang 2 dikali $1. 100 dikurang $2 berarti. Kita jangan lihat yang ini dulu. 100 dikurang $2 berarti permintaannya jadi 98. Tapi begitu harga singkong naik jadi $2, berarti 2 kali 2, 4. 100 dikurang 4 jadi 96. Jadi karena harga singkongnya naik, karena harga si barang satu naik, permintaan terhadap barang satu itu akan turun. Jadi kalau harga dia naik, permintaannya akan turun. Makanya hubungan key demand 1 dengan harga barang 1 itu selalu negatif. Karena kalau P-nya naik, dia pasti turun. Sebaliknya, kalau P2 ini kan harganya kentang ya. Kalau harga kentang naik, orang-orang tuh akan cenderung pindah ke singkong. Jadi key demand terhadap singkong naik gara-gara harga kentang naik gitu. Makanya hubungan dia dengan P2 dengan harga barang kedua dalam hal ini adalah kentang itu positif. Jadi kalau harga kentang naik, permintaan terhadap kentang di sini bakal turun. Sementara permintaan terhadap singkong di sini akan naik. Dia akan menaikkan jumlah permintaan terhadap singkong gitu. Sementara banyaknya atau kuantitas barang yang disuplai, kuantitas si singkong yang disuplai, satu ini singkong ya. Kuantitas singkong yang disuplai sama penjual itu kaitannya positif terhadap P1. Kenapa? Ya jelas. Kalau harga singkong lagi naik, penjual bakal nawarin singkong lebih banyak karena penjual kan nyari untung. Sementara di sini permintaan terhadap singkong itu bakalan turun kalau misalkan harga singkongnya naik. Jelas karena ini kan demand itu hubungannya sama pembeli. Pembeli pasti nyari, dia nggak mau bayar harga tinggi-tinggi kan. Jadi kalau harganya lagi tinggi, kalau harga singkong lagi tinggi, permintaan terhadap singkong bakal turun. Nah, itu sebaliknya dengan QD2 dan QS2. 2 ini untuk kentang ya. Makanya si QD2 hubungan dia barang 2 dengan harga barangnya sendiri itu selalu negatif, sama kayak ini. Tapi dengan harga barang substitusinya selalu positif. Jadi misalkan harga singkong naik nih ya, dia akan menaikkan, makanya bertambah. Dia akan menaikkan permintaan terhadap kentang. Jadi pindah nih permintaannya dari singkong ke kentang gitu. Begitu juga dengan QS2-nya hanya ditentukan oleh si harga barang kedua aja, yaitu harga barang kentang aja. Karena kalau supply
berapapun harga ini kan kentang ya, sorry, ini kan kentang dan ini singkong. Berapapun harga singkong, kita nggak peduli, kita cuma ngelihat harga si kentang untuk menentukan berapa banyak kentang yang mau kita tawarkan ke pembeli gitu. Makanya hubungannya hanya dengan harga si kentang gitu. Nah, jadi di sini ada QD1 rumusnya yang ini, QS1 yang ini, QD2 yang ini, QS2 yang ini. Nah, di sini kita masuk ke latihan soal. Untuk fungsi yang tadi, untuk fungsi yang ini, QD1, QS1, QD2, QS2, kita coba cari titik equilibriumnya. Nah, syarat equilibrium itu adalah QD sama dengan QS. Tadi yang gue gambarin itu, kan supply menaik, demand menurun. Ini S, ini D, bertemu, titik silangnya adalah, titik potongnya adalah equilibrium. Mereka bertemu, berpotong, itu artinya QD sama dengan QS. Oke? Di sini kan P, di sini Q. Nah, mereka bertemu artinya QD sama dengan QS. Sebenarnya bisa juga PD sama dengan PS, cuman kita masih pakai rumus Q dulu. Oke? Kita bikin untuk barang pertama QD1 sama dengan QS1. Barang pertama tadi singkong ya. Jadi rumus untuk QD1 ini itu yang ini, 100 min 2P1 tambah 3P2, dan rumus QS1 yang sebelah kanan. Ini kita bikin yang punya variabel kita pindahin ke kiri semua. Jadi P1 pindahin ke kiri semua, P2 pindahin ke kiri semua, baru sama dengan berapa konstantanya di kanan. Dapat min 4P1 tambah 3P2 sama dengan min 104. Untuk barang 2 yaitu kentang, kita bikin yang sama. 150 tambah 4P1 min P2 sama dengan 3P2 dikurang 6. 4P1 stay di kiri, min P2 ini pindah ke kiri, jadi min P2 min 3P2 jadi min 4P2 sama dengan min 156. Terus kita eliminasi seperti biasa karena ada dua variabel. Kita eliminasi P1-nya dulu. Lalu ini 3 min 4 jadi min 1. Min 1 P2 sama dengan min 260. Ini kita kali min 1 kedua ruas jadi P2 sama dengan 260. Nah, udah dapat P2, kita cari P1 dengan cara substitusi ke salah satu aja. Dalam hal ini gue substitusi ke persamaan 1 yang ini. Sehingga nanti dapat P1-nya adalah 221. Udah dapat P1, udah dapat P2, kita masukin nilainya masing-masing ke kemana, ayo ke persamaannya. Berarti untuk yang barang pertama QD1 sama dengan QS1 ini kita bebas mau masukin ke yang mana nih, mau masukin ke yang kiri kah, ke yang kanan kah, karena dua-duanya sama dengan. Oke. Cuman karena yang kiri lebih ribet, dia harus masukin P1 dan P2, gue pilih masukin ke yang kanan aja, yang cuma masukin P1 aja. Hasilnya bakal sama. Jadi gue masukin 2P1 min 4, P1-nya 221. Jadi 2 kali 221 dikurang 4, dapat hasilnya 438. Ini untuk quantity equilibrium barang 1, oke? Nah, untuk barang 2 kita lakuin yang sama. Kita masukin ke yang kanan aja nih. Karena dia cuma masukin satu variabel doang, yaitu P2 doang. Masukin dapat hasilnya 774. Yang ini adalah quantity equilibrium untuk barang 1, yaitu singkong. Dan ini adalah quantity equilibrium untuk barang 2, yaitu kentang. Dari sini nanti tahap berikutnya kita bisa cari P-nya. P-nya itu berapa, atau price equilibriumnya itu berapa. Gitu. Oke, pembahasan materi udah selesai. Cepet ya. Kita langsung ke ini latihan soal, teman-teman bisa kerjain di rumah. Bisa coba kerjain dulu sebelum nanti gue bikin video pembahasannya. Ada 2 soal aja, dua-duanya udah kita bahas caranya tadi di pembahasan. Coba kerjain dulu, boleh di pause dulu, boleh kerjain sebisanya dulu. Kalau udah dapet, tulis jawabannya di kolom komen. Nanti kita tukar pikiran, kita diskusi. Dan buat mastiin jawabannya benar atau enggak, tungguin video yang habis ini ya. Segitu dulu. Jangan lupa buat segitu dulu. Kalau like
Kalau suka dan merasa terbantu, boleh teman-teman bantu dengan kasih like, kasih komen, boleh juga di subscribe, dipencet tombol loncengnya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa dikerjain. Thank you.